Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan dengan NIM 260505122140157 dari kelas Oceanografi A Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan praktikum modul 1 gelombang, yaitu teori airi. Nah, ini bakal jadi part kedua saya, yaitu pengerjaan lintasan partikel atau orbital partikel. Oke, langkah pertamanya itu kita buka Excel terlebih dahulu yang sudah ada tabel seperti ini. Nah, di sini kita buka worksheet yang bagian lintasan partikel terlebih dahulu. Pada data ini kan masih kosong. Nah, untuk ngisi datanya ini kita tinggal konekin aja datanya sama data yang kita sudah kerjakan di bagian worksheet teori airi. Caranya tinggal kita copy aja. Itu kan tadi H0. Nah, di sini kita lihat dari sini H0-nya kita copy. Terus tinggal kita pindahin aja kemari. Nah, tapi pastiin paste-nya itu pilih yang paste link. Nah, sama seperti sebelumnya yang periode tinggal kita copy lagi. Tinggal kita paste link. Oke, sama langkahnya tinggal kita konek-konekin aja. Oke, lalu untuk tabel di sebelah kanan ini kita isi sesuai dengan ketentuannya, yaitu data 1 ditambah dengan NIM. Kemarin NIM itu kan udah dijelasin cara dapetin NIM-nya. Nah, ini tuh NIM-nya 0,0457. Caranya itu tinggal sama dengan ini ditambahkan dengan NIM yang tadi kita telah buat. Terus yang NIM-nya ini kita kasih tanda mutlak biar dia datanya nggak berubah. Oke, kalau udah tinggal di drag aja. Nah, sudah. Lalu tinggal kita konekin lagi data 2. Data 2 itu pakai data yang ini. Dan kita konekin. Sama pilihnya paste link. Oke. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Jadi untuk yang ini tuh tadi kita salah masukin angka. Jadi maaf. Harusnya tuh angka yang kita masukin di tabel yang awal ini. Jadi sorry. Sini juga tadi ada kesalahan. Maaf ini juga. Maaf atas kesalahannya. Ini kita copy. Buka ini juga tadi salah. Snack. Sama yang ini juga sebenarnya bagian ini nggak usah kita jumlahin, jadi tetap kita tinggal tarik aja dari sebelah marinya karena di sini gravitasi dan massa jenis air itu nggak berubah. Oke, kalau udah yang ini juga sama seperti data sebelumnya, tinggal ini sama dengan ini ditambah dengan NIM, lalu NIM-nya kita mutlakkan. Nah, itu tinggal kita tarik aja ke bawahnya. Nah, buat yang gravitasi sama massa ini nggak usah, tinggal kita copy aja dari sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, ini kita copy ke data 3. Kita pakainya paste link.
terus kita cari kedalaman. Oke, kalau udah tinggal kita copy lagi. Kita copy. Kalau udah tinggal sama kayak sebelumnya, datanya kita tambahkan dengan NIM. Kita ignore aja errornya. Oke, kalau udah tinggal kita isi tabel yang ada di sini. Caranya juga sama, tinggal kita konekin. Di sini ada DL-nya. Kita masukin kembali. Link, terus untuk DL sama H0, upper H0-nya juga kita tinggal konekin aja. Terus ada lagi H-nya. Untuk H-nya juga tinggal kita konekin aja. Untuk yang data kedua juga sama, tinggal kita konekin aja. Di sini kita masukin per L-nya dulu. Sama kayak tadi, tinggal kita copy lagi, kita konekin. Sorry, hanya pakai ini. Oke, udah, kita konekin lagi tabel yang ada di sini. Hanya kita konekin dengan yang ada di sini. Ini H1. Untuk H2 itu konekin sama yang di sini. H3 itu konekin sama yang di sini. Lalu L1-nya itu kita konekin yang ada di sini. L2-nya juga sama. L3-nya juga sama. Oke, nah kalau udah tinggal kita konekin nilai dari K itu jadi tabel tambahan, data tambahan sini. Nah, untuk nilai data tambahannya ini tuh sebenarnya sama aja buat buat tiga-tiganya, jadi tinggal kita copy aja. Enggak deh, maaf, ternyata beda, jadi bentukannya masukin satu-satu. Nah, ini untuk yang D7, kita masukin lagi yang D35.
Sekarang kita masukin yang D70. Oke, mari kita lanjut. Maaf ada trouble dikit. Jadi untuk nilai P-nya itu yang pertama itu nilainya 3,14, lalu untuk yang kedua itu 160. Nah, untuk nilai periode sendiri itu tuh tinggal kita copy aja dari tabel sebelumnya, itu ini. Kita konekin aja. Nah, periodenya itu sendiri sama semuanya. Sorry. Nah, lalu kita masukin data D1-nya. D1 itu tuh datanya yang ini. Kita tinggal masukin data yang ini. Terus juga yang sampingnya sama, tinggal kita masukin data yang ini juga. Nah, terus untuk D2, D3-nya tuh masukin data yang ini. Terus untuk D3-nya masukin data yang ini. Oke, kalau udah tinggal kita masukin nilai dari sigmanya ini. Caranya tinggal kita copy aja dari sini. Nah, kita copy, kita paste, tapi paste link, terus yang sebelahnya juga sama. Nah, untuk nilai sigmanya ini tuh sama semua, jadi tinggal copy dari salah satunya aja. Oke, paste link sudah. Setelah itu kita bisa lanjut ke tabel yang L dalam kurung D sama dengan 7. Nah, untuk angka pertama itu kita isi nilai dari H-nya dulu, HLK Pi T D1 sigma. Nah, untuk nilai H-nya itu kita tinggal kopas aja dari sini. Nilai H-nya kita masukin di sini. Terus untuk nilai L-nya juga sama, pakai yang L1. Terus untuk K-nya juga tinggal pakai K yang ini. Data 1. Terus nilai P-nya pakai ini. Terus nilai T-nya juga pakai data yang ada di sini. Oke, data TD1 sama sigmanya tinggal pakai T ini, tinggal kita kopas aja. Oh, salah, maaf. Tinggal kita paste link sudah. Nah, kalau udah tinggal kita isi tabel untuk Z0 sampai dengan Z sama dengan D. Nah, di sini caranya untuk tabel X sendiri itu kita isi dengan 0 aja. Terus habis itu kita tinggal drag ke bawah sampai ke sini. Oke, sampai ke 60. Terus juga untuk yang Z itu tuh kita masukin rumusnya ini Z nilai yang ada di sini kan berarti Z-nya 0 dikali sama dengan 0 dikali dengan dolar dari Z dolar 4 dikali dengan dolar AC dolar 10. Nah, di sini kita masukinnya, kenapa di sini kita pakai nilai dari si Z4 alias min 1, karena di sini kan kita mau melihat kedalaman ya. Jadi kedalaman itu kan nilainya minus, makanya di sini kita kalikan dengan min 1. Nah, kalau udah tinggal kita enter aja, sama seperti sebelumnya, tinggal kita drag aja. Oke, kalau udah, nah sampai
sampai ke yang 60, terus habis itu nilai T sekarang. Nilai T itu rumusnya sama dengan dalam kurung A5 dibagi 2, A5 dibagi 60, tutup kurung, dikali dolar AC dolar 10. Oke, A5 per 60 dikali dolar AC dolar, oh maaf, ternyata bukan dolar 10, dolar 9 harusnya, karena pakai periode. Oke, kalau udah tinggal di enter aja, terus tinggal kita drag lagi ke bawah. Udah, tinggal push. Kalau udah, tinggal kita masukin ke yang selanjutnya. Nah, untuk rumus yang ini pakainya sama dengan minus dolar AC dolar 5/2 tutup kurung dikali dengan buka kurung 2 kali cos H dikali buka kurung, nggak pakai kali, jadi buka kurung lagi aja, dolar AC dolar 7 bintang, buka kurung lagi, dolar AC dolar 10 plus C5 cukup 3 kali dibagi sin sin H dalam KAC dolar 7 10 kali sin radian dolar AD dolar 7 dikali B5 kurang dolar AD dolar 11 dikali B5. Oke, kita samain minus AC5/2 dikali cos H AC7 AC10 plus C5 sin H AC7 AC10 sin radian AD kali B5 dikurang AD11 dikali. Oke, kalau udah tinggal kita enter aja. Nah, ini tinggal kita drag sama seperti sebelumnya. Oke, kalau udah. Nah, tapi untuk nilai di titik pertama itu, ini kita isi aja nilainya 0. Jadi yang ada nilainya itu di kedua sampai ke 60. Oke, kalau udah, tinggal kita isi yang sebelahnya. Nah, untuk yang sebelahnya tuh kurang lebih rumusnya sama. Jadi bisa kita copy aja semuanya. Nah, di sini tapi ada beberapa yang kita ganti. Di sini pakai tandanya dia positif. Terus untuk di sininya kan awalnya cos H, kita pakainya sin H sekarang. Nah, terus untuk nilai ininya kita ganti jadi nilai C5. Terus untuk nilai sin ininya kita ganti cos. Terus di sini kan dia pakainya C5, kita ganti jadi B5, dan di sini kita ganti jadi D5. Oke, kita cek ulang lagi. Dolar AC 5/2 sin H AC7 AC10 plus C5 sin H AC7 AC10 cos radian AD7 B5 min AD11 D5. Oke, kalau tinggal kita klik enter aja. Nah, kita drag aja sampai ke bawah. Nah, sebenarnya untuk tabel-tabel yang lain juga sama. Jadi di sini kita tinggal kita copy aja. Di sini kita copy.
Ini kita paste aja. Nah, tapi untuk nilai Z nya itu kita ganti sesuai dengan yang judulnya ini. Di sini kan Z itu 0,2, jadi sini pakainya 0,2. Nah, ini juga sama, tinggal kita drag aja. Nah, terus habis itu pas selanjutnya sama, tinggal kita copy lagi ke tabel yang lainnya. Kita copy dulu aja, kita paste dulu, nanti tinggal kita ganti. Oke, di sini udah kita paste semua, tinggal kita ganti nilai dari si Z nya aja. Udah kita drag aja, terus ini juga kita ganti 0,6. Udah tinggal kita drag aja, sini kita ganti jadi 0,8, enter, kita drag. Untuk yang ini kita ganti jadi 1. Oke, di sini kita drag lagi aja. Nah, sudah. Kalau udah, tinggal kita isi untuk tabel bantuan untuk membuat grafik. Nah, caranya itu tinggal kita sama dengan kita masukin nilai dari si ini. Nah, kita kurang sama, kalau ini kan 0,2, kita kurangnya dengan 2. Sama, tinggal kita drag aja. Terus untuk yang ini sama dengan nilai yang di Z sama dengan 0,4D, ini kita masukin, terus kita kurangin sama 4, terus kita tinggal drag aja. Untuk yang ini juga sama sebenarnya, canggih deh. Oke, kita kurangin sama 6. Udah, tinggal di enter, terus kita drag aja. Ini juga sama caranya, tinggal kita kurang 8. Oke, tinggal kita drag. Ini juga sama. Kita kurangin sama 10. Kalau udah, tinggal di enter, tinggal di drag. Nah, sudah. Lalu di sini kita bakal buat grafiknya. Grafiknya pertama kita buat untuk yang Z sama dengan 0D. Jadi di sini tinggal kita klik insert, terus kita pilih chart, kita pilih yang sketcher, pilih yang sketcher with smooth line. Oke, kalau udah tinggal kita geser dulu. Nah, untuk data yang dimasukin itu kita pertama pilih select data. Nah, di sini kita pilih add terlebih dahulu. Untuk series name-nya tergantung, tadi kan karena kita mau bikinnya itu di Z sama dengan 0, di sini kita masukin Z sama dengan 0D. Terus untuk nilai X-nya kita masukin yang ini. Untuk nilai Y-nya kita masukin nilai yang ini, kecepatan vertikalnya. Lalu tinggal kita oke aja. Tinggal kita oke. Nanti grafiknya bakal seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tambahin namanya, kita ganti judulnya yaitu grafik lintasan partikel Z sama dengan 0B D Setiawan underscore 26050 14157 underscore oceanografia. Oke, ini untuk nilai yang di Z sama dengan 0D. Nah, ya kita copy aja sebenarnya grafiknya, terus kita buat lagi untuk yang 0,2. Sebenarnya sama caranya, tinggal kita select data. Nah, untuk ininya kita edit terlebih dahulu menjadi 0,2. Nah, untuk data LX nya kita ganti pakai kecepatan horizontal yang ada di sini, di Z sama dengan 0,2D. Oke,
untuk nilai y-nya kita ganti juga. Di sini tuh kita pakainya tabel yang bantuan grafik. Di sini nilai kecepatan vertikal udah diubah. Nah, tinggal di oke aja. Oke lagi. Nanti grafiknya bakal jadi seperti ini. Maaf, ada kesalahan. Jadi untuk nilai y-nya ternyata tetap pakai tabel yang ini. Jadi bukan pakai bantuan grafik. Bantuan grafik nanti dipakai buat bikin grafik ini apa? Grafik gabungan. Sini ini. Udah tinggal klik oke aja. Oke. Di grafiknya bakal seperti ini. Sama kayak tadi ya, kita copy aja. Langkah selanjutnya ini berarti kita ganti jadi 4, terus kita select datanya kita ubah di sini, edit karena pakai 0,4 di sini 4, terus nilai x nya itu kita ganti jadi nilai x nya nilai kecepatan vertikal di 0,4. Oke, maaf sebelumnya kita hapus dulu datanya. Kita masukin di sini. Kalau udah ini juga tinggal kita ganti jadi F 67 sama F 126. Udah tinggal klik oke aja, terus tinggal klik oke lagi. Sama lagi kayak langkah sebelumnya, tinggal kita copy aja. Select data lagi, diubah nilainya. Sorry. Kita tinggal di klik aja. Oke. Nah, kurang lebih kan angkanya bakal sama aja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung ke grafik gabungannya aja. Nah, cara untuk bikin grafik gabungannya sebenarnya sama kayak langkah yang tadi. Nah, di sini kita bikin dulu grafiknya. Caranya tinggal klik insert, chart, sketcher, terus pilihan ini. Nah, untuk select datanya di sini kita bikin dulu, masukin. Berarti di sini jadinya z sama dengan 0d. Terus nilai x nya itu kita masukin nilai yang tadi, yang ini. Terus untuk nilai y nya itu kita masukin nilai kecepatan vertikalnya. Oke, habis itu kita tambahin lagi. Sekarang kita bikin ya si z sama dengan 0,2d. Nah, untuk nilai x nya itu Oke, untuk nilai x nya itu kita masukin nilai dari ini. Terus untuk yang nilai y nya kita pakainya nilai kecepatan vertikal yang ada di tabel bantuan di sini. Oke, kita klik oke. Oh, maaf sebelumnya ternyata tadi salah pencet. Oke, di sini kita bikin yang si Z0 dulu deh. Di sini kita bikin dulu si Z0-nya pakai ini. Salah. Sorry. Di sini X-nya kita buat yang dari sini. Terus yang Y-nya kita buat yang dari sini. Copy aja.
maaf, kodenya oke, terus ini juga ke atas, terus di sini kita add data lagi, masukin yang Z sama dengan 0,4 D, terus nilai X nya kita masukin kecepatan horizontalnya sini. Udah, terus nilainya kita pakai tabel bantuan. Kalau udah tinggal oke, add lagi Z sama dengan 0,6 D, terus X series-nya kita masukin kecepatan horizontalnya, terus Y series-nya kita masukin kecepatan vertikalnya dan pakai tabel bantuan. Ya, tinggal kita enter aja. Kalau udah kita add lagi, terus kita masukin Z sama dengan 0,8 D, terus X nya kita masukin kecepatan horizontalnya sini, terus untuk nilai Y nya kita masukin nilai kecepatan vertikalnya tapi pakai bantuan, tabel bantuannya ini. Udah oke, terus bikin Z yang terakhir yaitu Z sama dengan D. Sini X nya sama, kita masukin nilai kecepatan horizontalnya, terus nilai Y nya kita masukin kecepatan vertikalnya tapi pakai tabel bantuan. Oke, tinggal di oke, terus tinggal klik oke aja. Nah, kurang lebih grafiknya bakal seperti ini. Ini tinggal kita tambahin aja legend sama chart title-nya, tambahin. Di sini chart title-nya kita ganti dengan grafik lintasan partikel D sama dengan 7, nama Nicholas. Udah, kita open aja. Oke, sudah. Lalu untuk tabel selanjutnya yang D sama dengan 35 sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi sini kita tinggal hubung-hubungin dulu nilai dari hanya. Nah, caranya sama, ya kita bukain worksheet lintasan partikel, ini kita copy, terus kita masukin kemari nilainya, kita pakai paste link. Nilai L nya juga sama, kita dari sini. Kita copy aja. Nilai K nya juga sama, pakai data ini. Pastiin pakai data yang kedua karena di sini D35 itu data kedua. Oke, sama tinggal kita paste link, terus untuk nilai P periodenya sama, nilai D nya pakai D yang kedua. Salah buka worksheet, ini kita copy aja sama. Untuk nilai sigma itu yang ini. Udah, kita copy aja. Nah, udah. Untuk nilai tabel yang ada di sini juga sebenarnya sama sih rumusnya, jadi tinggal kita copy aja semuanya. Sama, kita copy aja ke tabel ini. Udah. Terus untuk tabel yang di sebelah kanannya juga sebenarnya sama aja. Jadi di sini tinggal kita copy aja.
Oke, maaf di sini. Jadi untuk nilai yang ini sebenarnya sama aja. Ini pakainya M. Ini pakainya F. Pakainya M. Ini pakainya F. Ini pakainya N. Oke, untuk yang nilai Z 0 sama dengan D itu sama aja sebenarnya, tinggal kecepatan vertikalnya dikurangin sama itunya 0 kan di sini, jadi tinggal kita ubah aja. Nah, sudah sama seperti sebelumnya, tinggal grafiknya juga sama persis, jadi tinggal kita copy aja sebenarnya grafiknya. Nah, ini bisa kita copy aja grafiknya. Oke. Sudah, tinggal data salah aja yang kita ubah. Di sini kita ke select data, terus untuk ini kita edit. Nah, di sini kan masih update sama dengan 7, di sini kita ganti jadi yang D sama dengan 35. Udah, tinggal klik OK aja. Oke. Sama ini juga. Tinggal kita ubah aja sebenarnya di sini. Show data range-nya jadi 35. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Ini juga sama. Maaf. Kita ganti ke D35. Klik OK aja. Nah, terus untuk ini juga bisa kita copy aja sebenarnya. Di sini kita ganti jadi D35. Terus select datanya juga kita ganti. Di sini kita edit satu-satu dulu. Di sini kan pakai 35 ya. Terus untuk nilai ininya juga kita ganti. Kita pakai tabel bantuan yang ada di sini. Udah, tinggal OK aja. Terus ini juga kita ganti aja. 35. Tapi yang ini V. Terus kita masukin data di tabel bantuan 35. Enter aja. Ini juga sama, kita edit dulu. Ini pakai yang 35 juga. Ini kita ganti jadi 35. Oke, yang di tabel bantuan ini. Oke, yang ini juga sama, kita edit dulu. Pakai 35.
Oke, ini kita ganti juga ke yang D sama dengan 35, terus pakainya yang tabel bantuan ini udah. Oke, sama ini juga, ini kita edit dulu. Ini pakainya 35, terus untuk yang ini kita ganti juga sini ke yang D75 35, terus ini ada sini. Oke, sama terakhir ini kita klik edit, ini ganti jadi 35, terus yang ini D nya kita ganti lagi jadi yang di D35 tapi yang di sini. Udah, tinggal klik OK aja. Tinggal klik OK, nanti grafiknya bakal seperti ini untuk yang di D sama dengan 35. Nah, terus untuk yang D70 sebenarnya sama aja. Maaf, ini ada kenapa pakai. Nah, untuk yang D70 di sini kan belum ada worksheetnya, jadi sebenarnya tinggal kita copy aja. Sini tinggal kita buat di sini. Copy, kita paste. Sorry. Kok nggak bisa sih? Bentar. Copy. Nah, di sini kita bikin kopinya dulu. Pakai yang ini 35. Udah, tinggal kita copy. Nah, di sini kita ganti namanya ganti namanya jadi LD70. Oke, sama datanya tinggal kita ganti-ganti aja. Sini jadi data 3 bangunnya. Jadi data yang di sini kita ganti pakai data 3. Oke. Oke, jadi karena di sini sebenarnya datanya kan sama ya. Jadi tinggal kita ganti aja. Di sini kan pakai data 5, berarti pakainya di 5. Terus ini berarti ada di bawahnya diganti. Terus ini juga sama, dipakainya yang 8. Terus yang ini pakainya yang 8 juga. Ini juga sama sebenarnya, kita ganti-ganti aja. Ini pakainya 10 berarti pakai 11. Ini juga pakainya 10 berarti ganti jadi 11. Terus untuk nilai P itu tetap, nilai T itu juga tetap, tinggal nilai nilai D ini aja yang kita ganti. Di sini pakainya N19, berarti untuk sebelahnya juga kita ganti ke 19. Juga sama ya, di 19 sudah. Oke. Nah, nanti karena sebenarnya rumusnya sama, jadi bisa langsung ke copy sendiri rumusnya kayak ini. Terus ini grafiknya kalau satuan, di sini juga dia bakal otomatis keganti sendiri karena di sini range datanya udah benar pakai D70 sama semuanya juga. Terus yang ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini juga sebenarnya sama, tinggal kita ganti aja namanya jadi D70. Oke. Untuk worksheet yang lintasan partikel D70 juga udah selesai. Nah, untuk worksheet terakhir yaitu grafik LP atau lintasan partikel, sebenarnya tinggal kita copy aja dari grafik-grafik yang gabungan yang kita buat. Di sini kita copy dulu yang D7, kita masukin ke sini, masukin sudah, masukin yang 35. Nah, ini kita copy, masukin sama yang D70, kita copy, kita masukin.
Oke, sekian tutorial buat pengerjaan part 2 dari gelombang EI. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan baik kata atau perbuatan yang sudah saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.